Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Ahmad Fahmi Fasya dengan NIM 241410163 dari PBS 3E. Di sini saya akan berbagi insight penting dari seminar KSPM bertema Personal Money Management yang saya ikuti kemarin. Nah, yang pertama, mengapa perlu perencanaan keuangan? Tahukah kamu bahwa 70% masyarakat Indonesia tidak memiliki rencana menjaga keuangan jangka panjang? Akibatnya banyak yang akhirnya terjebak pinjaman online, kredit konsumtif, dan gaya hidup yang tidak terarah. Padahal prinsip utamanya adalah rencanakan dulu, baru laksanakan. Pernah dengar kisah kampung miliarder? Dulu mereka mendadak kaya karena tanahnya dibeli mahal oleh Pertamina, tapi beberapa tahun kemudian sebagian besar kembali hidup susah karena tidak punya perencanaan keuangan yang matang. Inilah pentingnya personal money management. Nah, yang pertama ada inflasi dan nilai uang. Coba bayangkan di tahun 2005 nilai uang 100.000 itu bisa beli banyak hal, tapi sekarang nilainya jauh turun. Karena apa? Karena inflasi, yakni karena kenaikan harga barang akibat meningkatnya jumlah uang yang beredar. Artinya kalau uangmu hanya disimpan tanpa dikelola, nilainya akan terus berkembang. Jadi bukan cuma kerja keras, yang penting juga cara mengelola hasil kerja kita. Langkah pertama, mapping keuangan. Langkah awal dalam manajemen keuangan adalah memetakan kondisi finansial kita. Hitung semua total kekayaan yang dimiliki seperti rumah, tanah, tabungan, kendaraan, dan juga hutang-hutang yang ada. Selanjutnya, pahami cash flow, yaitu arus kas yang menggambarkan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Dari sini kita tahu posisi keuangan kita berada di level mana dan apakah masih pas-pasan sudah bisa menabung atau mulai berinvestasi. Menentukan tujuan keuangan. Setelah tahu kondisi finansial, barulah kita menentukan tujuan keuangan, baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Contohnya dana pendidikan anak, dana pensiun, dana pembelian rumah, dana liburan, atau modal usaha. Tujuan yang jelas membantu kita mengatur prioritas dan strategi semuanya, mencapainya. 4 pilar wealth management dalam mengelola kekayaan. Yang pertama adalah menciptakan kekayaan melalui penghasilan aktif. Yang kedua adalah mengumpulkan atau menabung. Itu dari menyisihkan dari setiap pemasukan. Yang ketiga ada mengamankan lewat asuransi dan dana darurat. Yang keempat ada mendistribusikan lewat investasi dan sedekah. Lalu ada level-level financial freedom. Di sini ada 6 level yang perlu kita capai. Itu yang pertama income, hanya cukup untuk diri sendiri. Yang kedua, bisa menyisihkan dana darurat dan hidup mandiri atau stability. Yang ketiga, bisa mulai investasi atau debt freedom. Lalu ada menghasilkan aktif menutup biaya hidup atau security. Lalu ada hidup dari hasil investasi atau independen. Dan yang terakhir atau yang keenam, bisa beli apapun yang kita mau tanpa beban atau alias financial rich freedom. Lalu ada tentang hutang dan aturan bermainnya. Nah, di sini tuh ada 2 jenis hutang, dan hutang itu tidak tabu asal digunakan dengan benar. Ada jenis hutang yang pertama ada hutang produktif, yaitu hutang yang menghasilkan seperti modal usaha atau investasi pendidikan. Yang kedua ada konsumtif, yang hutang yang hanya untuk gaya hidup dan barang yang cepat habis nilainya. Nah, ingat aturan penting. Cicilan maksimal 30% dari penghasilan dana. Kalau lebih dari itu bisa mengganggu cash flow bulananmu. Dana darurat atau si penyelamat hidup, kita sebutnya. Dana darurat disiapkan untuk keadaan tak terduga seperti sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan atau PHK, bahkan kematian. Untuk dana darurat itu jika masih single 3 bulan, jika sudah menikah 6 bulan, jika sudah menikah dan punya anak 9 bulan atau lebih ya. Dan sifatnya harus cepat diakses, aman, resiko rendah, seperti disimpan di uang tunai, emas, deposito, rekening tabungan, atau reksadana pasar uang. Dan jangan taruh di tempat yang beresiko. Untuk asuransi bukan sekadar kewajiban, tapi bentuk kepedulian pada keluarga. Dengan asuransi kita memastikan anak, istri, atau orang tua tidak terbebani jika terjadi musibah. Ada 2 jenis asuransi, yaitu yang pertama umum, yaitu melindungi aset dan kesehatan. Yang kedua ada jiwa, melindungi ahli waris ketika kita meninggal dunia. Lalu ada investasi dan value money.
Konsep penting terakhir adalah value of money. Uang 1 rupiah hari ini lebih berharga daripada uang 1 rupiah di masa mendatang. Karena itu, jangan biarkan uangmu menganggur. Kelola dengan baik lewat investasi. Setelah kebutuhan dasar dan dana darurat aman, barulah mulai berinvestasi. Bisa lewat emas, saham syariah, reksadana, properti, atau bisnis kecil. Tujuannya bukan sekadar jadi kaya, tapi agar kita punya ketenangan finansial dan hidup yang berkembang. Akhirnya yang paling penting dalam akhirnya yang paling penting dalam akhirnya yang paling penting dalam personal money management bukanlah bagaimana caranya, tapi mengapa kita harus melakukannya. Karena ketika alasan mengapa itu cukup besar, maka bagaimana akan terasa kecil. Jadi yuk, mulai dari sekarang rencanakan keuanganmu, kelola dengan bijak, dan jadilah generasi muda yang melek finansial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.